berhenti hanya untuk mengedukasi, ya, bukan mengintimidasi, untuk mengedukasi, bukan mengintimidasi. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba' فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh rekan-rekan dimanapun berada. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa salam akal sehat. Kembali hadir Harimau Agam Channel akan membahas satu buah video dari salah satu warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Ya kan? Kita akan dengarkan videonya sekaligus sengaja saya screenshot menggunakan rekam layar. Dan kita bisa lihat komentar-komentar dari netizen Malaysia. Kita saksikan dulu videonya, nanti baru kita bahas. Saya pinjam istilah Kang Supriyadi, jangan kasih kendor. Untuk mendapatkan beras murah yang digelar di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Untuk membeli beras, warga harus daftar terlebih dahulu, namun desak-desakan dan kericuhan terjadi antara warga dan petugas pendataan. Warga yang antre hanya bisa membeli 2 kantong beras. 1 kantong ukuran 5 kg dijual dengan harga Rp53.000. Tetap nunggu apa gimana, Bu? Nggak tahu deh, nanti lihat aja. Ini pengen ngasih warga yang benar, tapi tidak seperti ini ya kan caranya. Ini tidak benar. Padahal pengen beli ya, Bu, bukannya ambil gratis ya. Gratis, coy. Sejumlah ibu rumah tangga sempat berebut saat membeli beras program stabilisasi pasokan bahan pangan di lapangan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Warga yang sudah mengantre sejak pagi khawatir kehabisan beras yang dijual seharga Rp52.000 per 5 kg ini. Karena di pasaran beras ukuran 5 kg dijual seharga Rp85.000. Berapa ini tuh, Bu? Saya kesini jam 8 kurang. Tapi pas udah nyampe meja udah stok habis. Ya udah pulang lagi. Nah, saya antri lagi. Datang dari awal lagi. Oh, ini antrian yang kedua. Ya. Dan sampai jam 1 belum dapat ini. Belum, ini lagi antri. Warga menyerbu operasi pasar murah di Pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur. Beras program stabilisasi pasokan bahan pangan dijual seharga Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium di pasar dijual seharga Rp78.000 per 5 kilogram. Tak lebih dari 5 menit, 1 ton beras SPHP di pasar murah ini ludes dibeli warga. Akhirnya dapat 1, ini tolong Pak. Berapa harganya, Bu? 54. Iya. 5 kilo ya, Bu ya? Iya, 5 Ini kilo. memang kesulitan cari beras atau Oh iya, memang sulit cari itu susah. kesulitan karena apa? Mahal atau enggak? Mahal. Sejak kapan itu, Bu? Sejak sudah sebelum pemilu itu udah yang mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa salam akal sehat. Kembali hadir Harimau Agam Channel untuk menemui rekan-rekan,
Mudah-mudahan saya temui dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya. Malam ini saya men-state video, salah satu video dari anak baru yang pengen viral, pengen famous, ya kan? Inikah yang orang katakan IQ warga negara Malaysia lebih tinggi daripada warga Indonesia? Inilah fakta dan bukti. Dah, dari 300 lebih komentar yang ada di VT dia ini, satu pun saya tidak temukan komentar netizen yang menanyakan, ini berita kapan? Ini berita tahun kapan? Nah, begitulah netizen Malaysia menjadi pasar ataupun menjadi market penjualan berita hoak. Ya, maka jangan salahkan saya kalau saya cakap netizen Malaysia yang percaya dengan berita ini adalah manusia paling bodoh di dunia. Nak Miko marah dengan aku, silakan. Berita ini bulan Februari tahun 2024. 2024 atau berapa? Nanti kita cek. Saksikan di YouTube saya bahas ini. Saya lampirkan bukti-bukti dia. Berita dia ini saya screenshot dari mana dia dapat. Itu satu. Yang kedua, dia ada buat VT tentang beras Vietnam yang masuk sampai di Probolinggo. Ini adalah bukti budak ini tidak tahu berita di Indonesia. Begitulah dibatasi. Begitu dibatasi pemberitaan di Malaysia. Itu fakta. Dan yang lucunya lagi, kebodohan Malaysia ini semakin nampak pada saat dia tidak pernah cross check berita ini apakah betul atau tidak. Kalaupun betul berita ini tahun berapa, bulan berapa, tidak ada satupun yang komentar bahwasanya berita itu adalah berita lama. Tidak ada saya temukan. Makanya netizen Malaysia yang mengaku IQ-nya di atas rata-rata dan di atas Indonesia menjadi target pasar oleh warga Indonesia. Believe it or not, itu yang terjadi. Contoh, ya, saya ikuti seorang YouTuber dari asal Jawa Timur, seorang Zainal Story. Video yang dia berikan dengan apa target beritanya itu tidak masuk sama sekali. Yang jelas ini adalah berita keburukan Indonesia yang sangat disukai dan sangat digemari oleh warga netizen Malaysia. Itu pun terbatas bagi orang-orang yang membencinya Indonesia. Kalau yang berakal, orang itu berpendidikan, biasanya tak pasti akan cross check. Itulah saya katakan bodohnya netizen Malaysia. Makanya menjadi target pasar oleh para YouTuber. Dengan kedok, dengan topeng, memberikan kritikan, tapi dia rendahkan Indonesia supaya laku di pasaran netizen Malaysia. Sampai kirimkan ucapan bagus. Berapa ringgit? Itulah target pasarnya. Dengan mengadu domba netizen kedua negara. Coba Anda perhatikan, kalau memang Anda bermain di sosial media, maka Anda akan tahu. Ini anak baru. Coba tunjukkan sama saya, di mana edukasi yang dimaksud sama dia ini. Dia tidak mengintimidasi, tapi mengedukasi. Yang mana mengedukasi menurut dia ini? Halo Citra, kutunggu apa yang kau maksud edukasi di sini. Pada saat berita yang kau pakai itu adalah setahun yang lalu beritanya. Pernahkah kau tahu bahwasanya di
Papua di Kalimantan orang sedang sibuk untuk membangun apa? Sudah panen itu beras. Nanti saya lampirkan kepada seorang Citra ini supaya dia ini tidak gagal faham dan dia ini bisa terbuka mindsetnya itu. Ya, supaya netizen Malaysia pembenci Indonesia tidak dibodoh-bodohi. Aku Melayu Riau jadi malu dengan mereka ni. Mengapalah benak betul netizen Malaysia ni. Nanti perhatikan di YouTube aku tunjukkan berita yang diberikan oleh dia ini yang orang pengen famous, ingin terkenal ini. Saya tunjukkan masing-masing video itu bulan berapa. Satu. Yang kedua, aku nak tunjukkan pula berita dari Astro Awani yang menyatakan beras Indonesia melimpah sekarang ni. Faham? Yang aku tak tahan gelak, netizen Malaysia kena bodoh-bodoh. Subhanallah. Sebab berita macam gini sangat laku dan laris dekat Malaysia. Makanya budak ini ingin terkenal dan ingin viral. Aku gelak. Subhanallah. Begitu bisanya dia begitu mudah dia membodoh-bodohi. Dan satu pun tidak ada komentar di video dia itu. Tak ada satu komentar pun. Ini berita bulan berapa? Kapan ini beritanya? Tidak ada yang bertanya itu. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Mengapalah Mika ni nak kena bodoh-bodoh orang? Ha? Makanya Mika ni sangat mudah percaya dengan berita yang diberikan yang jelas. Itu memburukkan Indonesia, maka Mika akan percaya. Padahal Mika tak sadar Mika ni dibodoh-bodohkan orang. Ada pepatah Minang mengatakan, galak orang galak lu awak, tak tentu dan galakkan orang awak. Itu pepatah Minang yang pas sama netizen Malaysia yang dibodoh-bodohkan dengan berita tak tahu zaman bahola yang Indonesia sudah banyak beras. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Tak percaya. Itu kan sangat nampak tu. Ya. Budak ini baru bermain dengan TikTok. Jadi dia mengambil data, mengambil video masih nampak. Itu video TikTok diambil dari akun TikTok siapa nampak. Dah. Itu sangat nampak. Nanti tengok di YouTube saya, Harimau Agam Channel, akan saya kupas. Dah, videonya ini saya lampirkan dengan video ni. Komentarnya tetap pakai video yang ini. Sebab penat pula aku nak membahas budak benak satu ni. Budak ingin viral, ingin famous. Iya kan? Walaupun dia merendahkan negaranya, sedikit pun tidak ada edukasi di situ. Selanjutnya mari kita lihat video dari si Badang, superhero Malaysia ini, ya kan? Saya akan gunakan teknik yang sama dengan menggunakan rekam layar. Maka kita akan tahu berita itu tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Nanti akan kita kupas. Jangan kasih kendor. Yang digelar di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Untuk membeli beras, warga harus daftar terlebih dahulu. Namun desak-desakan dan kericuhan terjadi antara warga dan petugas pendataan. Warga yang antre hanya bisa membeli Ribuan ton beras impor Vietnam tiba di Probolinggo. Yaps, 32.000 ton beras dari Vietnam sudah tiba dan sedang dibongkar muat di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. Eits, gak sampai di situ aja, karena bakal disusul sebanyak 9 Ngantre berjam-jam demi mendapatkan beras murah, namun ternyata tidak layak konsumsi. Seorang warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara ini kecewa terhadap mutu beras murah Bulog. Bagaimana si Badang? Superhero dari Malaides.
itulah dia tanggal, bulan, dan tahun berita tersebut mulai beredar. Apakah Anda mengikuti berita-berita setelah itu? Benarkah terjadi antrian pembelian beras di Indonesia? Apakah Anda mengikuti bagaimana sepak terjang Presiden terpilih Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam 100 hari kerja beliau? Anda mau lihat? Saya berikan datanya sama Anda supaya Anda tidak gagal paham. Dan untuk netizen Malaysia, saya berikan video ini, saya berikan berita ini kepada Anda semuanya. Bagaimana sepak terjang Presiden Republik Indonesia yang terpilih, Bapak Haji Prabowo Subianto. Jangan lupa disaksikan. Akhir ini mengunjungi Papua Selatan untuk program cetak 1 juta hektar sawah, yang didampingi oleh Kementan Amran Sulaiman dan pengusaha yang sering terlibat dalam proyek besar, yaitu Haji Isam. Ya harapannya sih ya buat ngejamin swasembada pangan nasional biar nggak tergantung sama impor beras. Prabowo bilang, Prabowo Subianto selaku terpilih Presiden Indonesia yang baru, akhir-akhir ini mengunjungi Papua Selatan untuk program cetak 1 juta hektar sawah, yang didampingi oleh Kementan Amran Sulaiman dan pengusaha yang sering terlibat dalam proyek besar, yaitu Haji Isam. Ya harapannya sih ya buat ngejamin swasembada pangan nasional biar nggak tergantung sama impor beras. Prabowo bilang, proyek ini nggak cuma buat ketahanan pangan aja, tapi juga bakal buka banyak lapangan kerja buat warga sekitar, menambah kesejahteraan, dan percepat pembangunan di Papua. Apa pendapatmu tentang hal ini? Prabowo Subianto selaku terpilih Presiden Indonesia. Bangunan jalan sepanjang 135 km dari Wanam hingga Muting, Kabupaten Merauke, oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Dengan akses infrastruktur yang lebih baik, program cetak sawah atau food estate di Papua Selatan akan semakin efektif, karena distribusi hasil pertanian menjadi lebih lancar dan biaya logistik dapat ditekan. Papua, yang memiliki potensi lahan pertanian luas, menjadi lokasi yang tepat untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Pembangunan jalan ini bukan hanya untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan daerah. Namun, penting untuk memastikan bahwa proyek ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan perencanaan yang matang, pembangunan infrastruktur ini bisa menjadi pilar penting dalam mencapai kemandirian pangan dan menciptakan kesejahteraan yang Lebih dari 2.000 personel TNI dari 3 batalion tiba di Papua Selatan untuk membantu program nasional pembukaan lahan persawahan 1 juta hektar. Di sekitar kota Merauke ada rencananya juga 100.000 hektar. Kemudian nanti yang kita start dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektar. Nah itu sebelum dilaksanakan cetak sawah, sekarang sedang proses pembangunan konstruksi, Mas. Ya. Ini kita sedang berada di salah satu lokasi sentra pangan yang menjadi pengembangan Oplah 40.000 hektar. Ini adalah Kampung Telaga Sari yang saat ini sedang bersiap-siap untuk panen. Nah, di sini luas lahannya ada kurang lebih 1.058 hektar dan sudah tertanam 888 hektar. Dan ini merupakan panen yang ketiga atau panen oplah. Stop. D. Papua Selatan, pemerintah akan membuka 100.000 hektar lahan
lahan pertanian baru. 135 km jalan akan dibangun, dermaga baru akan dibangun. Tanah di Merauke hitam subur mencapai 15-30 cm. Didampingi Menhan dan Kepala BIN, Presiden Prabowo memastikan program ketahanan pangan berjalan maksimal. 1 juta hektar. Indonesia memasuki era baru. Program cetak sawah hadir sebagai solusi meningkatkan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pertanian Indonesia memasuki era baru. Program cetak sawah hadir sebagai solusi meningkatkan produktivitas pertanian dengan membuka lahan-lahan baru dan mengubah lahan non-produktif menjadi sumber pangan berlimpah. Program ini mendukung swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Bagian dari strategi Asta Cita, inisiatif ini menguatkan komitmen pemerintah untuk rakyat, memastikan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau. Program cetak sawah bukan hanya langkah, tapi lompatan besar menuju kedaulatan pangan Indonesia. Bagaimana kira-kira si Badang? Superhero dari negara Malaides, pahlawan dari Malaides. Sudah Anda saksikan beritanya? Apakah selama ini Anda tidak mengikuti berita tersebut? Atau Anda menutup mata dengan keberhasilan sementara ini dari hasil kerja Bapak Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Pertanian? Atau Anda menutup mata hati sehingga menumbuhkan iri? Iri boleh untuk kemajuan kita ke depan, tapi jangan pernah iri lalu Anda tumbuhkan dengki. Ya. Sekarang saya tunjukkan kepada Anda bagaimana proses panen raya dari hasil kerja beliau bersama dengan Menteri Pertanian dan seluruh stakeholder, serta saya lampirkan dengan ucapan terima kasih dari seorang anak yang berjiwa jantan, anak Sulawesi, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Jangan Anda remehkan beliau. Saksikan videonya. Pada Senin, 7 April tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin Pada Senin, 7 April tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya padi serentak yang dipusatkan di Majalengka, Jawa Barat. Sebagai bagian dari panen serentak di 14 provinsi dan 157 kabupaten atau kota. Didampingi para menteri, Presiden turun langsung ke sawah menggunakan alat panen modern, serta menyaksikan pembelian gabah petani oleh perum Bulog. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan pentingnya petani sebagai tulang punggung bangsa dan menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan pangan. Menteri Pertanian melaporkan stok beras nasional mencapai 2,4 juta ton dan diperkirakan menembus 3 juta ton di akhir bulan tertinggi dalam 10-20 tahun terakhir. Panen raya ini menjadi simbol kekuatan sektor pertanian nasional dan langkah nyata menuju ketahanan pangan Indonesia. Apakah Anda tahu seberapa besar, seberapa banyak stok beras yang ada untuk sementara ini? Apakah target swasembada beras akan segera tercapai? Bahkan sejarah pun sudah terpecahkan. Saya akan tunjukkan berapa stok sementara ini yang ada, bahkan sampai diberitakan oleh media dari Malaysia. Saksikan terus. Jangan kasih kendor. Telah mencapai 3.180.000 ton. Adapun Menteri Pertanian Amdi Amran Sulaiman
Informasi selanjutnya pemirsa, jumlah stok cadangan beras pemerintah saat ini telah mencapai 3.180.000 ton. Adapun Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan stok beras Indonesia surplus di saat sejumlah negara seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang tengah mengalami kesulitan pangan akibat perubahan iklim. Indonesia telah mengantisipasi hal tersebut dengan baik sehingga berhasil menghindari perlambatan. Ditemui usai menghadiri koordinasi nasional 5.000 penyuluh pangan di kantor Kementan, ia menyebut stok cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 3.180.000 ton. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam 23 tahun terakhir dan belum pernah tercapai sepanjang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini berkat kerja keras kita semua atas perintah gagasan besar oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau luar biasa menerbitkan Impres dengan Perpres 4 di saat kepemimpinan 100 hari. Ini mempermudah petani kita untuk mengakses sarana produksi khususnya pupuk. Jumlahnya ditambah, kemudian regulasinya disederhanakan. Dan itu berdampak pada produksi. Amran menambahkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras pada Januari hingga April 2025 mengalami peningkatan cukup besar, naik hingga 50-62%. Stok beras Indonesia telah mencapai satu pencapaian baru apabila rizab kerajaan melebihi 4 juta tan setakat Mei 2025. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pencapaian ini didorong peningkatan ketara dalam pembelian domestik daripada para petani tempatan. Memetik Jakarta Globe, Andy berkata kerajaan telah menyerap sebanyak 2.4 juta tan beras daripada petani tempatan sehingga 29 Mei yang turut diperkukuh lebihan stok tahun sebelumnya. Tambahnya, pencapaian luar biasa ini mencerminkan satu kejayaan strategik digerakkan Presiden Prabowo Subianto yang mengeluarkan arahan memperkukuh pengeluaran dan mempermudahkan proses pertanian. Data daripada Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahawa pengeluaran beras negara antara Januari hingga Mei 2025 dianggarkan mencecah 16.55 juta tan. Ia menyaksikan peningkatan ketara sebanyak 11.95% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Menjelang akhir Mei, Syarikat Perolehan Makanan Indonesia memperoleh lebih 2.4 juta tan beras tempatan berbanding purata 5 tahun bagi tempoh yang sama yang mencatat sekitar 1.2 juta tan. Katanya strategi badan itu mendapatkan bekalan beras secara langsung daripada petani terbukti amat berkesan bukan sahaja dalam memperkukuh rizab negara, malah dalam memastikan kestabilan harga serta pasaran yang terjamin untuk para petani tempatan. Sepanjang sejarah, alhamdulillah, produksi pangan, prestasi pangan kita adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau diakui, mau tidak diakui, cadangan beras kita sekarang di gudang-gudang pemerintah adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bidang produksi beras dan di bidang produksi jagung. Bisa kelompok tani kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada seluruh petani Indonesia bersama stakeholders TNI, Polri, BUMN, Kejaksaan, para gubernur, bupati, PPL, Babinsa, kelompok tani,
seluruh Indonesia tanpa kecuali. Kami ucapkan terima kasih Dr. Pingga, juga kepada saudaraku, para awak media, para wartawan yang selama ini meliput Kementerian Pertanian, baik memuji maupun mengkritik yang konstruktif. Itu kami ucapkan terima kasih. Ini bukan kerja satu orang, tapi kerja kita semua sebagai anak bangsa. Hari ini stok kita 4 juta 1.000 lebih ya. Tadi 4 juta ton kita sudah capai. Kami sudah Anda saksikan? Lain kali Anda memberitakan, berikan berita yang benar dan berita yang terbaru. Jika itu berita lama, Anda beritahukan. Anda kasihkan informasi bahwasanya itu berita yang lama, supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya kan? Sebab netizen Malaysia sangat mudah terpancing dan sangat suka dengan berita-berita yang demikian. Satu pesan, satu video akan saya berikan buat seluruh netizen Malaysia yang begitu mudah percaya dengan berita-berita yang ada. Satu ayat di dalam Al-Quran. Jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita, lalu Anda dengarkan video ini. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Shadaqallahul azim. Demikianlah penyampaian dan pembahasan saya untuk hari ini dalam rangka membuktikan berita yang disampaikan oleh kaum fasik. Saya hanya mengingatkan, kaum fasik inilah yang berniat untuk memecah belah netizen kedua negara, Republik Indonesia dan juga Malaysia. Mari sama-sama kita lebih dewasa dalam bersosial media. Tidak perlu merendahkan yang lain supaya kita terlihat hebat. Tidak perlu meremehkan yang lain seolah-olah kita yang mulia. Ingatlah, kita sama semua di muka bumi. Mohon maaf kiranya jika ada penyampaiannya saya yang salah. Tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada lautan yang tidak bergelombang. Saya tempatnya salah dan silap. Segala sesuatu kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Jika rekan-rekan suka dengan counter narasi yang saya berikan dalam rangka memberikan edukasi, memberikan bukti, ayo silakan subscribe, komentar, tinggalkan jejak dengan komentar, bagikan ke sebanyak orang. Lalu jangan sampai lupa hingga berbunyi lonceng. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa salam akal sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.